Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin, NIM 1905 10192, mata kuliah Hukum Asuransi kelas 6D, semester 6, jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikul Saleh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil yang saya cari tentang UTS Hukum Asuransi yang terdiri dari 5 soal. Yang pertama, jelaskan perbedaan pengaturan asuransi di dalam KUHD, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 disertai dengan contoh. Pengaturan asuransi dalam KUHD mengutamakan segi keperdataan yang didasarkan pada perjanjian antara tertanggung dan penanggung. Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban dan hak tertanggung dan penanggung secara bertimbal balik. Yang kedua, pengaturan asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang pengaturan perasuransian, di mana perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung. Yang ketiga, pengaturan asuransi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, di mana perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Nah, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 ini di pengaturan atau dilindungi oleh OJK. Contoh asuransi, misalnya asuransi jiwa, asuransi pendidikan, dan asuransi anak. Yang kedua, jelaskan kedudukan para pihak di dalam asuransi. Nah, para pihak di sini disebut apabila syarat-syarat perjanjian secara umum tersebut telah terjadi, maka kedua belah pihak yang berasuransi mempunyai hak-hak dan kewajiban. Adapun dalam hal ini pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian asuransi adalah pihak penanggung atau perusahaan asuransi dan pihak tertanggung atau peserta asuransi. Kedudukan hukum dari pemegang polis ialah sebagai kreditur preferen karena pihak pemegang polis adalah pihak yang berpiutang serta sifat dari piutangnya diistimewakan oleh undang-undang perasuransian sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada kreditor lainnya. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan risiko dan bagaimana perubahan risiko itu menjadi efenemen di dalam sistem asuransi. Nah, pengertian risiko dalam asuransi adalah ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis. Bagaimana perubahan risiko itu menjadi efenemen di dalam asuransi, sistem asuransi? Efenemen dalam asuransi dapat diartikan sebagai peristiwa yang menurut nalar manusia bahwa peristiwa atau kejadian tersebut tidak dapat diperkirakan akan terjadi, walaupun peristiwa tersebut mungkin saja akan terjadi. Namun saat terjadi peristiwa itu tidak dapat ditentukan dan pula tidak diharapkan oleh manusia, khususnya oleh tertanggung. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penanggung wajib melalui mekanisme prosedur klaim apa yang diasuransikan yang telah melakukan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak sebagaimana yang tercantum pada isi polis asuransi. Yang keempat, jelaskan sejarah perkembangan hukum asuransi dunia dan di Indonesia.
Mungkin kalau membahas sejarah tentang perkembangan hukum asuransi dunia di Indonesia itu mungkin terlalu banyak. Nah, dapat saya simpulkan di sini bahwa perkembangan asuransi dilihat dari sejarah secara global atau dunia bermula sejak masa kerajaan Romawi pada masa pemerintahan Raja Alexander Agung. Asuransi pada era penjajahan lebih mengarah pada suatu mekanisme untuk mengamankan aktivitas perdagangan pemerintah kolonial pada sektor perkebunan dan perdagangan. Nah, kalau kita melihat dari tahunnya, pada tahun 1750 sebelum Masehi ditemukan hukum Kode Hammurabi yang mewajibkan para pedagang yang membeli barang dengan pinjaman dan mengangkutnya dengan kapal membayar sejumlah ekstra dana sebagai garansi bahwa pinjamannya akan batal jika kapalnya dicuri. Ini sejarah asuransi dunia. Yang kedua, 600 sebelum Masehi, orang Yunani dan Romawi membuat asuransi jiwa dan kesehatan pertama. 1200, pada abad ke-12 di Anatolia, sejenis asuransi negara diperkenalkan. Pada tahun 1347, polis asuransi untuk pertama kalinya ditemukan di tahun 1347 ini. Pada abad berikutnya, asuransi maritim mandiri dibentuk. Pada tahun 1666, terjadi kebakaran hebat di London yang menghancurkan puluhan lebih dari 13.000 rumah dan puluhan gereja. Dari peristiwa tersebut, Nicholas Bourbon menciptakan asuransi kebakaran rumah. Dan pada tahun di mana sejarah asuransi dunia ini ditemukan, tahun 1732 di Amerika Serikat atau AS. Perusahaan asuransi pertama berdiri pada tahun 1732 di Carolina Selatan dan menawarkan perlindungan kebakaran. Nah, bicara terkait asuransi, sejarah perkembangan asuransi Indonesia. Pada tahun 1843, perusahaan asuransi pertama di Indonesia didirikan oleh warga Belanda bernama Batavia CZ and Brand Asuransi Maatschappij. Ini kurang paham saya bahasa Belanda ini. Nah, kemudian pada tahun 1912, RW Diwijo Sujo mendirikan perusahaan asuransi yang menyasar pasar orang Indonesia bernama Ondrillinge Levenser Zekering. Pada tanggal 12 Februari 1912, pada Mei 2017, Olmis Vega HB beralih nama menjadi Olmis Bumi Putra 1912 dan sekarang dikenal asuransi jiwa bersama Bumi Putra. Pasca 1945, beberapa perusahaan asuransi milik Belanda dinasionalisasikan, termasuk NV Asuransi Maatschappij di Nederland dan Blom van der EE menjadi PT Asuransi Bendasaraya dan perusahaan asuransi de Neverleden van pada tahun 1845 menjadi PT Asuransi Jiwa Seraya. Nah, pada tahun 1980-an hadir perusahaan-perusahaan asuransi modern di Indonesia seperti Allianz dan perusahaan asuransi nasional maupun joint venture lainnya. Yang kelima, mengapa asuransi tidak sama dengan perjudian? Jelaskan dengan menggunakan contoh. Begini, saya contohkan. Asuransi itu tidak sama dengan judi. Asuransi dibuat dengan dasar perhitungan matematis dari peristiwa yang menyebabkan terjadi suatu risiko besar premi versus uang pertanggungan. Semua didasarkan perhitungan dan pengetahuan. Jadi judi murni mengandalkan untung-untungan.
Dasar dia ditiadakan berbeda. Judi bertujuan agar orang bisa mendapatkan keuntungan atau kekayaan mendadak. Contohnya seperti lempar dadu. Kita mempertaruhkan uang kita. Di situ kita bisa menang dan bisa kalah. Namun asuransi ada untuk antisipasi kerugian yang timbul akibat suatu risiko di mana semua orang mungkin untuk alami risiko tersebut. Asuransi didasari atas sebuah kontrak, di mana di dalamnya ada hak dan kewajiban nasabah. Namun di dalam judi tidak ada antara hak dan kewajiban. Dan perusahaan asuransi dan semua tertuang rinci dalam buku polis. Namun, kalau kita lihat dalam perjudian tidak ada. Hak dan kewajiban ini berarti ada porsi dari masing-masing pihak. Tidak mencari untung seperti dalam judi. Judi adalah tentang menang atau kalah. Sementara dalam asuransi tidak demikian. Karena uang pertanggungan atau manfaat asuransi hanya cair jika seseorang alami musibah. Dan musibah bukanlah sebuah kekalahan. Yang keenam, jelaskan asas-asas yang dianut dalam asuransi. Ada 4 asas dalam asuransi. Yang pertama adalah asas indemnitas. Asas indemnitas itu adalah suatu asas utama dalam perjanjian asuransi karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberikan arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri. Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung. Pengertian kerugian itu tidak boleh menyebabkan posisi keuangan pihak tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian. Yang kedua, asas kepentingan yang dapat diasuransikan atau insurable interest. Asas kepentingan yang dapat diasuransikan adalah merupakan asas utama kedua dalam perjanjian asuransi atau pertanggungan. Maksudnya ialah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian. Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan. Yang ketiga, asas kejujuran yang sempurna dalam perjanjian asuransi. Asas ini lazim juga dipakai istilah-istilah yaitu iktikat baik yang sebaik-baiknya. Asas kejujuran ini sebenarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Yang keempat dan yang terakhir, asas subrogasi bagi penanggung meskipun tidak mempengaruhi sah atau tidaknya perjanjian asuransi. Perlu dibahas karena merupakan salah satu asas perjanjian asuransi yang selalu ditegakkan pada saat-saat dan ketentuan dan keadaan tertentu dalam rangka menerapkan asas pertama perjanjian asuransi ialah dalam rangka tujuan memberikan ganti rugi ialah asas indemnitas. Di dalam KUHD Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asas ini secara tegas diatur pada pasal 284. Nah, saya bacakan pasal 284. Sesuatu penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantungkan dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan menerbitkan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu. Baik, demikian presentasi dari saya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Udah.